Tahu nggak sih apa itu Sesar Lembang? Jadi Sesar Lembang ini panjangnya itu sekitar 29 km dan memang melewati beberapa kota dan juga kabupaten yang ada di daerah Jawa Barat, terutama di Bandung Raya. Kayaknya di sosial media ini lagi rame dan hype banget karena banyak yang bilang Sesar Lembang ini nanti bisa bikin gempa sampai magnitudonya sekitar 7, 8, bahkan sampai 9 skala Richter. Hai, aku Pulbi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Jadi episode kali ini kita akan bahas yang lagi rame, terutama buat kamu yang tinggal di daerah Bandung Raya, yaitu Sesar Lembang. Kayaknya di sosial media ini lagi rame dan hype banget, karena banyak yang bilang Sesar Lembang ini nanti bisa bikin gempa sampai magnitudonya sekitar 7, 8, bahkan sampai 9 skala Richter. Nah sebenarnya kamu tahu nggak sih apa itu Sesar Lembang? Jadi Sesar Lembang ini panjangnya itu sekitar 29 km dan memang melewati beberapa kota dan juga kabupaten yang ada di daerah Jawa Barat, terutama di Bandung Raya. Dan kalau kita lihat sebenarnya daerah itu tuh banyak banget permukiman warga, bahkan bukan cuma rumah-rumah warga, tapi ada sekolah, ada puskesmas juga. Yang jelas ada banyak banget keramaian-keramaian masyarakat di situ. Nah, kami coba nih mengangkat tentang Sesar Lembang. Sebenarnya apa sih Sesar Lembang? Pemirsa, Sesar Lembang akhir-akhir ini menjadi buah bibir masyarakat. Kalau kita lihat, Sesar Lembang ini membentang sepanjang 29 km mulai dari Kabupaten Bandung Barat hingga Kabupaten Bandung. Lalu sebenarnya apa itu Sesar Lembang dan bagaimana mitigasi bencananya? Saya sudah bersama dengan Mas Prihadi, jurnalis senior sekaligus pemerhati manajemen bencana. Apa kabar Mas Prihadi? Kabarnya baik-baik aja, Rida. Mas Prihadi, kita lihat di belakang kita ini ada Sesar Lembang yang melewati sejumlah kabupaten kota yang ramai di Jawa Barat. Ada zona merah, ada zona kuning. Ini apakah berarti mereka yang di luar zona merah bisa tenang? Enggak. Karena gini, karena meskipun mereka tinggal di luar zona merah, bukan berarti resikonya berkurang. Tapi mereka tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Karena kan gempa itu energinya kan nggak cuma berada di sekitar di mana zona merah itu terlewati. Tapi lambatannya, dampaknya itu bisa juga ke zona kuning. Jadi sekali lagi, meskipun warga tinggal berada di zona kuning, ya resikonya berkurang, tapi bukan berarti menghapus kewaspadaan mereka. Oke, tapi sebelum kita lanjut membahas tentang Sesar Lembang, sebenarnya apa itu Sesar Lembang? Sesar Lembang itu cukup populer. Meskipun Sesar Lembang itu satu dari 295 sesar yang ada di Indonesia. Penamaannya itu atau sebutannya itu cukup populer karena memang ini satu-satunya sesar yang kita tidak akan pernah mau sih sebenarnya kapan akan terjadinya gempa akibat dari Sesar Lembang. Gitu. Karena dari siklusnya sendiri sudah cukup lama, terakhir di abad ke-15, dan Sesar Lembang ini seperti yang tadi Reda mengatakan bahwa panjangnya itu 29 km, membentang dari Kabupaten Bandung Barat ke Kabupaten Bandung. Dan ini yang menjadi soal itu adalah terkait dengan potensi gempa yang terjadi itu di 6,5 sampai dengan 7 magnitudo. Potensinya itu. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya gempa. Yang sering menjadi polemik di keluaran atau di masyarakat itu adalah kapan terjadinya seperti itu. Oke, tidak bisa diprediksi, tapi kalau kita lihat sebenarnya tanda-tandanya sudah muncul. Misalnya di Jawa Barat banyak terjadi gempa meskipun gempa-gempa kecil. Kemudian ada juga yang lagi ramai Mas Prihadi, ini Gunung Batu yang disebut-sebut ketinggiannya bertambah signifikan karena aktivitas Sesar Lembang. Benarkah? Sebenarnya 460 itu saya tahu ini dan itu cukup ramai gitu kan. Di beberapa bulan terakhir ini cukup ramai, ketinggiannya 460 dan seakan-akan dinarasikan ini terjadi dalam sekali waktu. Padahal ini tidak terjadi dalam sekali waktu. Ini merupakan aktivitas yang terakumulasi yang cukup lama. Karena kita bisa ketahui bahwa Sesar Lembang itu kan aktifnya kan naik tuh vertikal. Dan kenaikannya itu pun juga 40 cm jika terjadi aktivitas tektonik. Kalau tidak terjadi aktivitas tektonik ya tidak ada. Betul. Tapi lagi-lagi bahwa kita bisa menyebut bahwa 460 meter ketinggian yang saat ini terjadi itu merupakan aktivitas yang sudah terakumulasi cukup lama. Kalau Mas Prihadi melihat pemerintah sudah siap atau belum dengan mitigasi bencana? Kalau dilihat siap atau tidak siap, kita bisa melihat bahwa sepanjang Sesar Lembang itu sudah ada tanda-tanda. Tanda-tanda dalam artian rambu-rambu ya. Jalur ini adalah jalur Sesar Lembang. Itu berarti masyarakat pun juga sudah mengetahui gitu kan, seperti itu. Dan kemudian juga sudah diantisipasi dengan mitigasi, pemerintah itu sudah memberikan atau
Iya, semacam memberikan 5 tempat posko pengungsian. Itu ada di Tegalega, kemudian juga di Bandung Lautan Api, Sabuga, kemudian juga ada di Alun-Alun, dan ada di Gasebu. Satu lagi. Oke, silakan. Yang menjadi pertanyaan itu adalah kapan? Nah, di tengah ketidakpastian itu yang kita harus lakukan, masyarakat kita harus lakukan adalah melakukan mitigasi. Dan mitigasinya itu tidak hanya dari masyarakat, pemerintah, tapi juga kalau kita bisa melihat resiko-resiko besar, potensi-potensi resiko besar yang akan terjadi ketika sesar Lembang ini bergeliat adalah bagaimana kerusakan infrastruktur. Jadi pentahelix itu sudah harus menjadi satu kesatuan untuk bisa menanggulangi bencana ataupun juga pada saat tanggap bencana itu terjadi. Rumah sakit masih harus disiapkan karena kan secara karakteristik bencana dari gempa bumi itu adalah sebagian besar adalah reruntuhan bangunan yang akan menimpa masyarakat, dan kebanyakan itu adalah fraktur, dan kemudian juga resiko terkait dengan golden time. Masyarakat masih harus segera dibantu secepat mungkin. Apakah peralatan itu sudah disiapkan? Apakah latihan evakuasi pencegahan itu sudah sering dilakukan? Karena ketika sering kali dilakukan, maka insting untuk bisa bertahan hidup, insting untuk bisa mengevakuasi diri itu bisa secara alami terjadi. Oke, terima kasih Mas Prihadi atas waktunya siang hari ini. Terima kasih juga. Lalu pemirsa, yang jadi pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana tanggapan dari peneliti BRIN terkait dengan sesar Lembang? Jadi udah sedikit tahu lah ya apa itu sesar Lembang, terus gimana mitigasinya. Nah, selanjutnya kami pengen tahu sebenarnya sesar Lembang ini ada hubungannya nggak sih sama sesar-sesar lainnya? Karena kan ada banyak nih di Jawa. Ada sesar Cimandiri, terus belum lama ini ditemuin ada sesar di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, yang katanya itu juga merupakan sesar aktif dan juga bisa bikin gempa dengan magnitudo yang cukup tinggi. Dari hasil riset terbaru bahwa sepanjang 29 km itu bisa ya, ini kalau kita bicara paling negatifnya, kalau dia bergerak itu ya bisa menghasilkan gempa yang besar gitu. Karena dari definisi bahwa sesar Lembang itu adalah sesar aktif ya. Buktinya apa sesar aktif? Dari morfologinya sangat jelas tuh kalau di Lembang itu. Jadi kelihatan dari arah Padalarang sampai ke arah timur di selatan Manglayang, di utara Gunung Manglayang itu kemenerusan dari sesar Lembang itu terlihat sangat jelas dari morfologi. Jadi gawir sesarnya itu ada ya, termasuk yang kita sering dengar Gunung Batu, atau ada juga yang disebut tebing keraton ya, tempat piknik gitu. Nah, itu adalah bagian dari gawir-gawir sesar yang secara morfologi dia menampakkan gawir sesar pada sesar aktif gitu ya. Kemudian dari adanya pergeseran offset sungai, batuan-batuan muda yang terpatahkan, itu juga sudah membuktikan bahwa memang sesar Lembang adalah sesar aktif. Dan terakhir kita catat juga data kegempaannya. Memang yang paling menunjukkan keaktifan itu ada di segmen di sebelah barat ya. Segmen sebelah barat itu daerah-daerah daerah Cisarua kalau dari data BMKG ya kegempaannya. Kemudian di timur ada tapi sedikit gitu. Nah, kalau secara regional memang sesar Lembang ini sebelah baratnya kita tahu ada sesar yang lebih panjang, lebih besar, sesar Cimandiri ya, dari Teluk Pelabuhan Ratu. Nah, kemudian di arah timurnya sekarang malah kita ketahui ada sesar yang kemarin gempa di Sumedang, kemudian di sebelah utaranya juga ada namanya backup Rasford, ya, sesar-sesar lain di sebelah utara Jawa bagian barat. Kemudian di selatan ada namanya Garsela itu ya. Jadi kalau dilihat dari sesar Lembang itu sesar yang kebetulan berada di tengah-tengah pulau gitu. Nah, artinya apakah dia bisa menghasilkan gempa sendiri? Boleh jadi, karena sesar aktif itu boleh jadi seperti itu. Ya, tanpa ada trigger dari yang lain. Nah, jadi sebenarnya Indonesia tuh punya banyak banget sesar ya, karena kan kita ring of fire, kita dilewati sama, kita punya banyak banget gunung-gunung yang masih aktif, gunung-gunung berapi. Makanya lempengan-lempengan yang ada di bawah kita ini tuh sebenarnya mereka cukup mudah untuk bergerak gitu ya, dan pastinya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir sih, karena pemerintah ini kan mereka sudah punya mitigasinya. Bahkan mungkin kamu yang tinggal di Bandung Raya juga tahu kan apa aja yang sudah dipersiapin sama pemerintah sana. Di beberapa daerah itu sudah ada tanda-tandanya, ada pelang-pelangnya gitu bahwa daerah ini masuk dalam sesar aktif. Terus
ada beberapa tempat di daerah Bandung juga tadi udah kita lihat itu juga dijadiin posko kalau misalnya nanti ada sesuatu. Terus bukan cuma itu, kayaknya masyarakat juga sudah mulai dikasih edukasi nih. Kira-kira kalau sampai ada gempa bumi apa sih yang harus dilakuin? Nah kalau kita lihat di Jepang itu kan memang biasanya anak-anak sekolah mereka udah mulai diajarin ya. Kalau ada gempa gimana? Terus harus berlindung di bawah meja yang kuat atau harus lari ke tempat yang terbuka. Kalau di sini nggak tahu ya. Kayak kalau zaman aku sekolah sih belum pernah ada pelajaran kayak gitu. Tapi kayaknya nggak salah juga kalau misalnya kamu mulai belajar gimana kalau misalnya terjadi gempa, termasuk ngajarin anak-anak, keponakan atau mungkin tetangga-tetangga kamu yang masih kecil-kecil. Semisal nih kejadian ada gempa, mereka harus ngapain. Nah, memang sekarang kalau di daerah Bandung itu sudah nggak terlalu kerasa lagi gempa-gempanya. Terakhir di bulan Agustus 2025 ya. Nah, meskipun kayaknya udah mulai agak tenang nih, tapi kita juga tetap harus waspada. Waspada itu harus wajib. Jadi jangan lupa untuk siapin, sekarang yang juga lagi rame nih di sosmed ya, nyiapin ada satu tas yang isinya itu adalah survival kit. Jadi ada isinya barang-barang atau dokumen-dokumen penting kamu, terus makanan yang lebih tahan lama, minum, juga peralatan-peralatan lain yang kira-kira bisa kamu pakai untuk survive kalau misalnya ada bencana alam. Sebenarnya nggak cuman terbatas di gempa bumi aja, karena buat kita yang tinggal di Jawa sih terutama kan ada banyak banget bencana-bencana alam yang bisa jadi itu menimpa kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi apa salahnya kalau kita belajar dan juga bersiap-siap dulu untuk menghadapi kemungkinan terburuk, ya meskipun kita sama-sama berharap jangan sampai sih ya kejadian. Nah buat kamu yang mungkin tinggal di daerah Bandung Raya, terutama di daerah yang dilewatin sama sesar Lembang, apa sih yang kamu siapin untuk menghadapi kemungkinan terburuk? Coba dong share komen di bawah.